Selamat datang di Nyai Rampi Channel. Seperti biasa, kami akan membagikan pengalaman menyeramkan yang dialami oleh Nyai Rampi. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share. Di video sebelumnya Nyai kan pernah cerita ya, Nyai itu sering berpindah-pindah rumah, dan setiap Nyai menempati sebuah rumah baru, Nyai itu selalu mengalami pengalaman-pengalaman yang aneh ya. Saat itu Nyai dan anak Nyai tinggal berdua ya di rumah, karena suami Nyai seperti biasa ya pergi kerja keluar kota. Nyai masih ingat tuh waktu itu akhir pekan ya, biasanya kan ada teman anak Nyai yang suka tidur di rumah. Kebetulan malam itu teman anaknya itu nggak bisa datang ya, padahal Nyai kan udah siap-siap ya beli makanan untuk nanti acara malam ya, acara malam untuk ngobrol. Nah, singkat cerita tuh seperti biasa ya, Nyai sama anaknya itu menonton TV, karena saat itu hanya berdua ya kami di rumah. Lagi nonton TV, ada telepon tuh. Nyai angkat, ternyata itu telepon dari bapak. Biasalah si bapak tiap hari suka nelpon ya, nanyain gimana kabar kami yang ada di rumah. Nah, singkat cerita, beres telepon, kami lanjut nonton TV lagi sampai gak kerasa sekarang udah jam setengah 11 malam. Nah, tiba-tiba di daerah kamar mandi itu terdengar ada suara kuplak gitu. Jadi seperti suara barang yang jatuh. Ya awalnya kami kira itu suara gayung atau apalah yang jatuh di kamar mandi. Jadi kami biarin aja. Kami lanjut nonton. Nah, tiba-tiba di kamar mandi sekarang terdengar lagi ada suara yang gaduh. Suaranya itu seperti suara apa ya? Orang yang lempar-lempar batu kerikil gitu. Petuk dilempar-lempar ke arah pintu kamar mandi. Kami kan penasaran ya. Kami kecil itu volume TV. Saya tanya ke Nyai, "Mah, itu suara apaan sih di kamar mandi?" Dan juga bilang, "Ya suara apaan tuh?" Kami diam, kami perhatiin suara itu. Suara itu makin lama makin keras, terus jadi berubah jadi suara ketukan. Tok, tok, tok. Apa itu ya? Kami diam terus dengerin. Suara ketukan itu berhenti, dan sekarang terdengar pintu kamar mandi itu seperti dibuka. Krek, dibuka. Mah, siapa tuh yang buka pintu kamar mandi? Asan tadi kan udah dikunci pintu kamar mandinya mah. Habis itu terdengar seperti ada suara orang yang berjalan gitu ya, keluar dari kamar mandi menuju ke dapur. Srek. Habis itu pintu dapur sekarang yang digedor-gedor. Dok. Habis digedor-gedor, si handle pintunya juga seperti yang mau dibuka paksa gitu tuh. Kupluk. Akhirnya kan ini juga panik ya, sama saya jadi panik. Udahlah yuk kita masuk ke kamar, itu jangan-jangan ada orang yang masuk ke rumah. Nyai langsung nyabut TV dan masuk ke kamar. Dikunci tuh pintu kamar. Kami langsung naik ke atas kasur. Habis itu kami nyari barang lah yang ada di kamar yang bisa dijadikan alat untuk kami mempertahankan diri kalau ada sesuatu yang terjadi ya sama kami. Sekarang dari arah dapur itu terdengar suara orang yang seperti mendobrak pintu dapur tuh, kuplung gitu. Wah, mah, didobrak tuh mah pintu dapur, gimana nih mah? Udah diam di sini aja lah, tanya itu. Kalau ada apa-apa nanti kita teriak minta tolong aja. Habis itu suara gedoran-gedoran dobrak itu menghilang. Nah, nggak lama kemudian terdengar lagi tuh seperti ada orang yang berjalan ya di arah ruang TV tadi tempat kami menonton ya. Tapi anehnya itu si suara langkah ini tuh sangat berat gitu. Jadi seperti orang yang berjalan tapi diseret-seret. Srek. Suaranya itu seperti orang yang berjalan perlahan-lahan menghampiri ke arah kamar kami. Nah, tapi suara itu tiba-tiba terhenti tepat di depan meja yang ada di ruang TV kami. Kebetulan kan saat itu di meja ya ada piring bekas makan kami yang belum dibereskan, dan ada beberapa makanan yang masih tersimpan di dalam kantong kresek. Kami diam. Nah, kok berhenti sih mah? Ya, itu tuh nggak tahu lagi ngapain ya. Nah, tiba-tiba sesuatu yang ada di luar kamar itu memain-mainkan piring yang ada di atas meja. Sendok dipukul-pukul ke piring. Kontreng. Terus memainkan itu sendok sama piring. Nah, gak lama dari situ, sesuatu yang ada di luar itu membuka-buka makanan yang ada di dalam kantong kresek, seperti yang diacak-acak gitu. Srek. Habis itu di atas meja kan ada buku bekas saya ngerjain PR tuh. Si bukunya itu seperti dia ambil terus dipukul-pukulan ke meja. Cepak. Terus berulang-ulang.
Sampai beberapa lama kemudian suara gaduh dari atas meja itu terhenti dan suara langkah kaki itu kembali terdengar. Srek, srek, srek. Terus berjalan perlahan-lahan menuju ke kamar kami sampai akhirnya suara itu terhenti tepat di depan pintu kamar kami. Sekarang giliran pintu kamarnya ini yang digedor-gedor. Dok, 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 dok. Semakin lama suara gedorannya itu semakin keras. Bahkan terdengar seolah-olah si pintu itu sedang dia pukul-pukul gitu. Pluk, pluk. Makin lama makin keras. Sambil dia mencoba untuk memaksa masuk, tapi untungnya dia tidak bisa masuk ke dalam. Saya lihat ke pintu kamar, si handalnya pun dia main-mainkan, memaksa untuk masuk sambil terus pukul-pukul. Nah, itu kan orangnya biarpun takut, dia itu kan suka penasaran itu ya. Akhirnya dia mencoba turun dari tempat tidur, mencoba untuk melihat ke arah luar ya, karena saat itu kan si pintu kamar kami itu ada sedikit jarak dengan lantai ya, jadi bisa sedikit mengintip keluar. Nah, bisa diceritakan itu Nyai, apa yang Nyai lihat saya itu? Itu kan Nyai turun ya dari tempat tidur, Nyai coba tuh mengintip dari bawah pintu kamar. Ketika Nyai intip, gak ada siapa-siapa. Padahal pintu kamar tuh sedang dipukul-pukul ya, jebrol gitu. Ada siapa-siapa nih? Akhirnya Nyai naik lagi ya ke tempat tidur. Nyai bilang tuh ke anak Nyai, gak ada apa-apa tuh di luar, gak ada orang. Padahal itu pintu kamar loh, jebrol seperti memaksa mau masuk ya. Anak Nyai, mah gimana atuh? Udahlah, diam aja. Setelah Nyai bilang itu ya kepada saya, akhirnya kami sadar kalau ternyata yang dari tadi menggedor-gedor pintu itu bukan orang, tapi hantu. Karena masih penasaran, kebetulan kan di kamar saat itu ada kursi ya. Nyai ambil kursi terus naik ke atas kursi. Di atas pintu kamar kami kan ada kaca ya. Jadi maksudnya Nyai mau melihat sebenarnya apa sih yang ada di luar situ. Nyai naik ke atas kursi, perlahan-lahan Nyai lihat tuh dari atas kaca. Nah, sebenarnya apa sih saat itu yang Nyai lihat? Karena Nyai penasaran ya, Nyai coba tuh mengintip di atas tuh. Nyai kaget kan waktu itu karena Nyai melihat di depan pintu kamarnya itu berdiri sesosok ya seperti manusia, tapi badannya dipenuhi oleh sisik. Sisiknya tuh warna hijau. Nyai kan kaget, aduh apaan, mau turun gak bisa tuh saat itu. Nyai terus tuh melihat sosok itu, dan kebetulan sosok itu pun melihat ke arah Nyai. Nyai kaget tuh, Nyai takut sekali. Dia melototi Nyai. Nyai, aduh ini gimana nih, mau turun gak bisa. Anak Nyai bertanya kan, mah ada apa? Nyai bilang tuh, nak di luar tuh ada seperti manusia, tapi kok badannya bersisik, warnanya hijau, hijau mengkilap. Dia terus melotot ke arah Nyai. Nyai pun ya takut, tapi Nyai mencoba memberanikan diri. Nyai turun tuh dari kursi. Cepat berdoa, ada apa sih mah? Itu bukan manusianya, tapi hantu. Kami berdoa sebisa kami, tapi makhluk itu masih tetap memukul-mukul pintu kami. Semakin lama semakin keras. Dong 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 dong. Pluk, pluk, pluk. Nah, sampai nggak berapa lama kemudian suara itu terhenti dan makhluk itu melangkah mundur menjauhi pintu kamar kami, sepertinya sedang mengambil ancang-ancang. Kami mulai panik kan. Aduh mah, gimana nih mah? Takut masuk nih mah. Nah, kita berdoa aja, mudah-mudahan dia nggak bisa masuk ke dalam. Dan ternyata benar, makhluk itu berlari dan kemudian menabrakkan dirinya ke pintu kamar kami. Blok! Sampai akhirnya pintu kami pun tergoyang. Makhluk itu terus menabrak-nabrakan badannya ke pintu kamar kami sampai adalah 3 kali. Blok! Blok, blok. Kami di kamar udah pasrah lah, ya udahlah gimana nanti aja. Tapi alhamdulillah setelah itu suara makhluk itu sudah tidak terdengar lagi dan seketika suasana menjadi sangat tenang. Setelah itu kami berdua mencoba untuk memastikan apakah makhluk itu masih ada atau tidak. Kami turun di tempat tidur dan saya mencoba membuka pintu perlahan-lahan. Saya buka, intip mau keluar. Mah, udah nggak ada mah. Nah, kami berdua keluar dari kamar. Dan saat kami melihat ke arah ruang TV, sangat aneh sekali. Sekarang ruangan TV itu jadi sangat berantakan. Makanan yang dalam kantong kresek sudah acak-acakan, wah berhamburan di bawah. Piring, sendok, pokoknya semuanya sudah berantakan. Kami juga mencoba untuk mengecek gimana sih kondisi kamar mandi saat itu. Saya coba tuh buka pintu dapur. Kok masih terkunci? Terus makhluk tadi gimana cara masuknya? Saya buka kunci, masuk ke dapur,
Saya coba buka lagi pintu kamar mandi. Ternyata pintu kamar mandi juga masih terkunci. Kami langsung masuk ke kamar dan langsung menelpon ayah. Saya telepon, menceritakan apa yang barusan kami alami. Dan ternyata di hari dan malam yang sama, ayah saya juga mengalami pengalaman yang aneh. Saat itu di mes tempat kerjanya, ayah saya melihat pintu gerbang rumahnya itu dibuka, ditutup, buka, tutup, tapi nggak ada orangnya. Dan akhirnya sosok yang menutup buka pintu gerbang itu sama menggedor-gedor pintu rumahnya. Itu tadi pengalaman menyeramkan Nyai Rampih, dan saya diganggu oleh sosok bersisik. Jika ada sobatnya yang ingin berbagi pengalaman mistis, silahkan kirimkan ke emailnya di nyairampih@gmail.com, atau kalian bisa langsung kirim ke Instagramnya di @nyairampih. Link ada di deskripsi. Sekian untuk video kali ini. Nantikan juga pengalaman-pengalaman menyeramkan lainnya hanya di Nyai Rampih Channel. Saya Chandra dan Saya Nyai Rampih. kami mohon undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.